Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Halo Spartaners dimanapun kalian berada, selamat siang. Jumpa Halo lagi Spartaners dengan semua. siang. We Kaulah are- muda, we are God's God's warrior. Oke, di studio juga sudah ada teman-teman rekan-rekan kita yang selalu Ya. setia. Ada Ya, Bro benar, Yohanes yang Sandi, bersemangat. Yes. ada Bro Yonatan Lingga, Shalom ada semuanya. Bro Yehuda Untarjo Ya, sebelah sebagai kita keyboardis juga kita. Ya, keyboardis kita Gundul atau saudara Yehuda Untarjo, ada multimedia kita, Tommy Bro. Alfian. Tommy Alfian. Dan Gestar. satu lagi gestar Wes. kita pada saat siang hari ini. Mantep Ya. banget nih. Jiwa-jiwa muda saya suka. Siapakah dia? Teruna-teruna muda. Siapakah dia? Spartaners tahu gak nih? 1, 2, 3. Sam Ratulangi. Shalom, shalom, shalom. Sam Andi itu, Sam Ratulangi nama pejuang. Itu pahlawan. BTW tadi lagu pembukaan kita tuh keren banget Iya ya. loh. Ya. Kayaknya nasionalis banget kita ya Luar hari ini biasa. ya. Tapi kalau kita nyanyi itu berarti tema kita kali ini Wah tentunya tentang nasionalisme lah pastinya. betul, luar Tentunya nasionalisme yang dibungkus dengan kerohanian gitu loh ya. oke bang. Coba Bro Yo, tema kita pada saat siang hari ini Iya, apa? bisa di-sharing? Ya, pada kesempatan siang yang baik ini kita membuat tema yaitu peran pemuda bagi kemajuan bangsa. Wih, mantap tercinta. banget, keren Khususnya banget ini tuh. kita nih Spartaners kan, Iya. anak-anak muda percaya nih, yang takut Tuhan, yang Kristen nih. Iya. Bagaimana kita boleh lihat para pahlawan kita juga yang
punya latar belakang sama, dia berjuang juga untuk kemerdekaan bangsa. Wih keren banget. Tapi Benar. sebelumnya kita lanjutin nih ya. Jangan lupa tetap kita mau himbau buat teman-teman rekan-rekan Iya, dimanapun kalian betul. berada. Ya, Dengan adanya situasi pandemi corona COVID-19 ini tetap Betul. jangan pernah jemu-jemunya kami akan mengingatkan kalian untuk stay at home. Jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, jaga pola makan sehat, jangan lupa istirahat, jangan lupa rajin cuci tangan dan pakai masker kalau keluar rumah. Minum Betul. vitamin. Minum vitamin kalau nggak penting-penting amat, mendingan di rumah aja ya nggak sih sesuai imbauan Iya, pemerintah. betul. Dan Gemas, jangan gemas. lupa tetap kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, terutama para tenaga medis sebagai garda terdepan Iya, dalam betul. penuntasan wabah pandemi corona ini. Yes. Baik itu dokter maupun perawat, Iya. aparat pemerintahan, Iya. baik TNI, Polri Polri. yang sekarang lagi berjaga nih Iya. Betul. dengan adanya PSBB yang diperpanjang sampai tanggal 5 Juni nanti, dan kita Iya. berdoa supaya negara kita ini kembali normal. Amin. Terlebih aktivitas kerohanian kita seperti beribadah boleh kembali normal ya, Ya, biar ya, kita bisa betul. bareng-bareng lagi beribadah, memuji membesarkan nama Tuhan di gereja kita tercinta. Iya. Nah sebelumnya nih kita mau kasih tahu 2 orang pemenang nih yang episode lalu sudah Oh iya. mengikuti giveaway kita berupa 2 Wah, buah voucher ten- dana ten- ten- Rp50.000 untuk masing-masing satu orang. Siapa Kan tuh bro? gampang kan Iya. ya, caranya cuma ngisi komentar Komen, positif iya. dan kita akan balas komentar dan kita akan cari solusi dan bagaimana selanjutnya. Kita juga terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut giveaway ini, yang sudah komentar positif untuk kemajuan konten channel ini, dan ada 2 orang pemenang yang tentunya akan mendapatkan 2 voucher dana sebesar Rp50.000. 500 jangan belum bro, belum ada kita akan. Jadi Siapa tuh? Rp50.000. Yang Iya. pertama, Pertama siapa Sam? akun YouTube Akun YouTube apa dengan Sam? nama Agnes Purwanto. Terima kasih Selamat buat untuk saudari Agnes Agnes Purwanto. BTW dia lagi ada di Bandung ya. Lagi di Bandung, bisa kita transfer pakai JNE ya? Ya gampang deh, nanti pokoknya Atau kita datang ke sana hadiahnya. aja? Dana mah langsung Nggak boleh kan transfer. masih PSBB, pakai nomor, kita nggak Bang. bisa. Sepeda bro. Oh iya, tim goes ya, GGS ya, goes kita goes suruh Wandi. santuy. Itu pemenang yang pertama, dan pemenang yang kedua kita akan berikan kepada Marcilianata. Siapa tuh? Biasa. Ini bukan KKN ya. Enggak, Siapa tuh? saya Siapa tuh? karena memang memang cuma ini- 2 orang itu. Ya, Sebenarnya soalnya- banyak yang mau komen. Sebenarnya komennya banyak, cuman komennya itu ada di komen chat langsung. Iya, jadi ja- bukan live bukan- chat ya, live iya, chat jadi ya. Kalau apa? Jadi sekali lagi live-nya habis, ya udah nggak komennya ada ya, habis, habis ya. semuanya Jadi hilang. buat teman-teman, kalau nanti ada Komen, giveaway lagi, komennya komentar jangan. langsung di channel YouTube Iya, kita, di betul. kontennya, bukan jangan di yang live chat. Iya, jangan. Boleh di live chat nggak apa-apa, kita terima juga. Cuma kalau buat giveaway lebih baik di komentar Iya, di supaya bawah ada ya. berkasnya ya. Iya, Bener, betul. ada Iya. capture-annya gitu. Soalnya juga para pembicara nggak mungkin kan komen Iya, sendiri. Iya, oke, Dapat selamat ya sendiri. buat para pemenang. Semoga uang sebesar Rp50.000 itu Iya. bisa menjadi berkat buat kalian buat Amin. beli apa Ya ya lumayan biasanya? kuota, Cacimen. kuota. Cacimen ya. Cangcimen, kuota tak kacang, paling- kacang kuaci Superman, Superman. ha? Bukan Superman, main terbang tuh kayak ikan julung-julung. Oh iya nih, tadi kan kita udah nyanyiin satu lagu. Iya. Penciptanya siapa ya? Iya, itu lagu Iya, belum kebangsaan dibahas ya. kayaknya, kebangsaan. Salah satu Kalau lagu itu nasional yang sering setahu gua sih dipakai waktu Ibusuk. upacara loh itu. Upacara. Waktu upacara selalu dinyanyiin ya, kadang-kadang 17-an di juga 17-an juga. Iya. Itu lagunya luar biasa banget Tapi ya, mengingatkan kita. Ngomong-ngomong, Sam tahu kan lagu itu Sam? Iya, Karena tahu. Sam ini teman-teman generasinya ini ya Yehuda ya, di bawahnya Yehuda ya. Generasi berarti Ya tahu. tapi sih sekarang Pasti sudah harus tahu lah, kuliah loh dia, Iya. ngambil jurusan transportasi ya. Wah, luar Transportasi, biasa ya. banget. Ya, di berarti universitas terkenal Jakarta loh. wow, Wah, luar apa biasa, itu? Tuhan berkati. Jangan sebut merek di Oh, sini, nggak iya. boleh. Pokoknya Pokoknya universitas swasta yang terkenal di Jakarta Iya. ya. Puji nama Tuhan, sukses terus ya Wei, nanti Amin, kuliahnya amin, Wei amin. biar menjadi dampak juga. Amin. Biar Betul. menjadi, siapa tahu jadi pahlawan nasional juga Wei. Bisa Sam jadi Jadi Andito untuk Pratama. memperbaiki transportasi, moda transportasi Iya. di Indonesia Karena- semakin baik ya kan. Bener, karena pahlawan itu bukan berarti kita harus perang. Betul. atau menjajah, Bener, enggak. orang yang berjasa. Sekarang ya. bukan zaman perang-perangan. Nanti dia Walaupun memang kita akan menuju, karena kan di Alkitab juga kan ada perang dunia terakhir kan, Iya. Armageddon itu. Tapi Betul. untuk saat ini bisa aja Sam menjadi pahlawan nasional itu dalam arti bener tadi Bro Yohanes katakan Ya. memperbaiki Ya sistem. sistem di Iya, Jakarta yang iya, ruwet ya kan, betul. transportasi. nanti supaya- namanya buat nama jalan loh di depan rumahnya tapi Jalan Sam Andito Pratama.
Yaudah lanjut aja deh kita ke materi pada saat siang hari ini. Pasti udah pada panas semua nih. Bro. Gara-gara Ya, kita akan cuaca terik membawain- di depan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu kali ya. Betul. Biar Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita dimanapun kalian berada yang menyimak channel YouTube ini, baik para Spartaners maupun para viewers yang lainnya. Biar Tuhan berkati. Yuk kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih Tuhan buat rencanamu yang indah dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan, kami pada saat siang hari ini berkumpul bersama, terlebih Tuhan mendiskusikan mengenai firman Tuhan di episode yang ke-7 ini. Biar kiranya semua untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapak. Kau pakai setiap teman-teman kami yang terlibat untuk kita boleh saling sharing, untuk kita boleh saling berbagi mengenai tema kami pada saat siang hari ini. Dan juga kami berdoa buat rekan-rekan Spartaners dimanapun mereka berada, apapun yang mereka pergumulkan hari-hari ini, Kau lawati satu persatu, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan, yang dalam sakit penyakit Kau berikan kesembuhan, dan mujizat-Mu pasti nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pimpin Tuhan sharing kami pada saat siang hari ini, mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Dan kami siap untuk bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Langsung saja Bro Yohanes. Karena topik yang tadi temanya sudah dibacakan di awal, yaitu peran pemuda Kristen bagi kemajuan bangsa tercinta. Iya. Nah, dengan ada 2 poin ini. Apa tuh bro? Benarnya ada 4, karena untuk part pertama kita hanya membahas 2 poin. Ya. Poin pertama, kita harus mengetahui definisi, yaitu sejarah dan kegerakan pemuda di Indonesia, yaitu positive movement ya, kegerakan yang baik untuk bangsa. Itu poin yang pertama. Yang poin kedua adalah sejarah peran pemuda atau tokoh Kristen bagi kehidupan berbangsa di tanah air maksudnya. Kita boleh tahu kan banyak ya pahlawan-pahlawan Kristen juga. Bener, ya, anak-anak muda juga. Anak ya. muda tentunya, pemuda pasti anak muda ya. Berangkat dari jiwa muda Jiwa mereka mudanya yang mereka. cinta sama Ya. Tuhan Dan dan cinta sama tanah tanah air kita. air. Bener gak sih? Betul, Ya kan? betul. Tuhan sudah berikan suatu teladan juga dalam kehidupan kita, dan kita juga harus bisa mencintai bangsa dan tanah di mana kita lahir, ya nggak sih? Betul. Karena ada firmannya itu. Oh iya benar. Karena nggak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Luar biasa, benar, Jadi benar. kita wajib menghargai, menghormati pemerintahan kita. Iya. Terlebih kita Siapapun. juga berdoa sebagai Sampai bagian umat Tuhan ya, Iya, umat betul. orang percaya bagi bangsa dan negara kita. Siapapun pemimpinnya berarti ya bro ya. Benar, siapapun pemimpinnya kita harus berdoa bagi pemimpin kita, karena bagaimanapun juga beliau merupakan mandatoris dari Tuhan untuk bisa mengemban pemerintahan dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi Bagi bangsa, masyarakat ya. dan negara kita. ya bukan hanya presiden aja, dari presiden sampai RT RW Benar, paling RT kecil. RW Ya, itu juga. satu ya pemerintahan struktural ya. Ya, sebelum kita bahas ke poin kita akan mengetahui nih definisi pemuda atau pemudi atau kaula muda menurut KBBI, Iya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa tuh bro? Yang pertama, pastinya kalau pemuda adalah orang yang masih Muda. Iya. dan teruna-teruni kalau teruna-teruni pemuda-pemudi ya dalam kata yang sering kita pakai. Yang kedua, Tapi dalam hal usianya umur berapa sih itu kalau pemuda itu? pastinya Minimal kalau itu yang maksudnya apakah umur 17 mungkin itu? sampai 30 lah, 30 maksimal ya. 35an yang paling masih. Iya ya. Orang tua yang jiwanya muda juga pemuda mungkin saya sebutnya juga, karena kan membara berkobar-kobar. Ya, Tapi jiwanya jiwa muda, tapi Jiwanya muda. nah, Fisiknya mah ya fisiknya tua. Iya. Tapi lebih baik seperti itu daripada jiwa muda tapi fisiknya muda, Iya. tapi semangatnya kayak orang tua gitu kan, Iya, loyo iya. kan, mendingan Benar-benar. jiwanya mungkin sudah renta tapi Iya. semangatnya berkobar-kobar. Ada juga anak muda ya Sam ya. Ada juga anak muda tapi jiwanya tua Sam ya. Iya benar ya. Lemah Wak, ya. jadi. Ya, yang kedua adalah harapan bangsa. Ya, kita boleh tahu mungkin ada di lagu-lagu kebangsaan kita ya bahwa Ya, pemuda-pemudi ini ya. menjadi yaitu calon pemimpin bangsa Iya. selanjutnya. Tulang punggung. Iya, tulang punggung, Bener. karena mungkin yang generasi yang terdahulu akan selesai Iya. karena kan dia Nggak ada yang tua abadi. ya. Benar.
yang mewakili atau menggantikan adalah pemuda. Jadi pemuda itu harapan bangsa menurut KBBI. Dan ketiga, yaitu tadi sebut dikatakan calon para pemimpin bangsa di kemudian hari yang mengganti sekarang. Mungkin sekarang dipimpin Presiden Pak Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Siapa tahu? Berikutnya siapa tahu Sam. Iya benar. Menjadi presiden ya kan. Amin. Dan Ada yang juga mustahil ya. Ada yang mungkin mustahil. Yehuda, Iya. Bro Yehuda Iya. menjadi presiden ya kan. Benar. Kita nggak akan Nggak ada yang tahu. Karena terus ada Benar. penggantinya, nggak mungkin Karena- nggak ada penggantinya. Iya, Pastinya pemudanya semangat dong ya. Iya. Karena kan dari Energi, muda energi. energi. Karena dia punya visi dan misi buat Kreatif Iya, ya kan. bangsa karena dan kalau negara. kita pikir biografi dari Pak Jokowi sendiri dari tukang kayu kan. Iya, Mana ada sih benar, dia nggak benar, mungkin benar. kepikiran tukang dia kayu. punya visi dan misi Iya. yang kuat buat mengubah Indonesia Nah, menjadi lebih Dari baik hal lagi. terkecil ya. Dari hal terkecil. Bukan dari keluarga ibaratnya Betul. bangsawan Betul. bukan, Enggak, tapi enggak. dari rakyat yang benar-benar mengayomi ya. Itulah mengapa Indonesia itu sangat demokratis, bro. Ya. Jadi dari kalangan apapun bisa menjadi pemimpin di negara Iya, kita. betul. Asalkan dia mempunyai integritas dan komitmen untuk membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Haleluya. Walaupun nggak mudah ya, Susah. karena untuk memimpin dalam suatu rumah tangga aja susah ya. Punya anak dua aja Punya susah anak banget. susah Ini bagaimana? rakyatnya 200 200 juta. 260. Iya, benar. Tapi kita bisa Juta lihat jiwa. dari periode kedua dia dipilih kembali kan berarti masyarakat masih percaya Iya. akan Betul. kepemimpinan beliau gitu Iya. loh. Ya kita terus doakan lah buat pemerintah kita. Amin. Semoga bisa Yang menghadapi yang tantangan terakhir. ke depan. Yang Apa terakhir tuh? Apa adalah tuh, Bro? Yang keempat ya? ya yang keempat itu mempunyai kreativitas tinggi. Luar biasa. Ya. Kalau kreatif berarti dia nggak suka nyontek ya waktu muda atau remajanya ya. Iya, Tapi bisa juga karena dia kreatif. ide dia bisa nyontek. cemerlang. Oh itu kreatif yang tidak boleh dicontoh berarti. Iya, itu dia makanya kreatif Itu ada dosa dua. juga itu, Bang. Kebanyakan nonton Solon Popeye. Makanya kreativitas itu ada dua, ada negatif, ada Iya positif. benar. Kita harus tiru yang positifnya, jangan Betul, yang negatifnya karena contek itu adalah negatif. Iya. Itu merupakan awal dari korupsi. Oh, ya? Bener Awal ya, dari ya, ya. korupsi. Jadi Kalau nggak dari, boleh. dari muda kita mencontek sampai tua nanti dia menjadi koruptor. Itu Dan bahaya. jadi beban juga ya. Iya, karena kita sebagai orang muda harus punya kredibilitas Oke. diri Heeh. yang kuat. Iya. Jadi ketika orang muda percaya, kita harus kita harus bisa menerapkan ya isi-isi firman Tuhan, kasih dan lain sebagainya. Dan kita harus juga menghormati sesama dan juga kita harus ya ibaratnya terus menjadi ya seperti kita boleh lihat ya perjuangan mantan dari gubernur DKI Jakarta Oh, iya. Basuki Cahaya Purnama. iya. Kita boleh tahu dia anak Tuhan yang cinta Tuhan. Iya. Dia melakukan segala sesuatunya melayani untuk Tuhan karena ada ayatnya juga yang berkata apapun yang kamu kerjakan lakukanlah untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Seperti Iya, untuk iya, Tuhan. iya. Jadi kalau kita diberikan sekarang sesuatu apa ibaratnya jabatan atau pekerjaan, jangan sia-siakan atau bermalas-malasan atau ibaratnya ya tanpa energi, tapi harus bersemangat ini seperti melayani Tuhan. Benar. Ya. Ya. seperti itu. Bro Sam ini kegiatan ngapain aja nih selama kuliah online ya Bro Sam Iya, ya? kuliah online. Ya, paling kayak buat tugas gitu, terus kumpulin ke dosen melalui email atau Oke. dari sistem e-learningnya gitu. Online. Oke, Iya, online. sejauh ini gimana perkuliahannya di kampus? Lancar apa? Ya lancar. Minggu ini sama minggu kemarin masih libur banget sih karena libur. Oke. Jadi Untuk tetap ada ujian kayak UTS mid semester gitu? Iya. By online Iya gitu? online. Oh, untuk itu sendiri kalau kayak gitu kreativitas Sam sendiri bagaimana untuk menyikapinya Sam gimana? Untuk kreativitasnya apakah terganggu apa tetap tetap maju terus kreativitasnya? Apa merasa bosan? Iya. Ya, Kayak testimoni lah selama kuliah online seperti itu ya. Kayak apa sih Sam? kesulitannya di mana sih kalau kayak masa-masa sekarang ini gitu kalau lagi di perkuliahan online gitu loh? kesulitannya kadang kalau dosen ngasih materi materinya kurang jelas juga, terus ada juga yang belum jelas gitu, ada yang belum juga dijelasin. Tapi tetap berusaha kan Iya. Sam untuk Nah, bisa itu, menggali kreativitas. informasi itu dengan berselancar di dunia maya gitu dengan mencari informasi dari Google gitu kan ya. Iya. Tentunya juga untuk meraih suatu pencapaian nilai yang baik kan. Iya.
Pasti kan orang tua juga bangga kalau misalkan anaknya berprestasi, ya benar gak sih? Iya betul. Betul. Berarti intinya si Sam ini kreativitas sendiri, dia mencari sendiri. Iya, Dosen bagus ngasih ini, loh. tapi kagak dijelasin, ya kan? Dia mencari Akhirnya informasi mencari informasi sendiri dengan Nah, kata itu lain. bagus tuh terus patut juga Ini Iya. luar biasa Nanya nih. ke teman juga. Nah, Oh, iya, nanya ke nanya temen ke temen juga. juga, benar. Berarti temennya Sinergi. lebih hebat dari dosen. Iya iya. Kalau kayak gitu kalau saya pikir ngapain kuliah gitu. Iya. Mendingan jangan punya pola Oh, pikir jangan, seperti itu. Itu hanya Ya, pikiran iya, duniawi. iya, iya. Tapi kita namanya ilmu kan kita harus cari apapun. Iya. Ya mungkin ini ada statement bagus dari bapak bangsa kita. Kita tahu Bapak bangsa, pendiri Indonesia ya. Pendiri Itu kita siapa? Siapa Sam? Pendiri bangsa. Pendiri bangsa kita siapa, weh? IL Soekarno. Wih, ini wah, luar biasa. ini zaman Masih banget inget nih, ya? pinter. Mungkin para Spartanus di luar sana ada yang inget gak bapak bangsa Wah, itu siapa? Bukan Iya. inget lagi. Bukan Bapak Ini, Abraham ya? Iya, Bukan. itu bapak, orang beriman. percaya. Dan ini bapak negara Indonesia yang Ya, bangun itu. ya. Iya. Dia Bapak- yang menjadi Bapak pemersatu bangsa Indonesia untuk bisa memerdekakan bangsa Iya, kita betul. dari penjajah ya, luar biasa Nah, banget. kalau Bapak Koperasi siapa? Gue tanya. Saya tanya. Bapak Koperasi. Tahu gak, Bro? Tunggu, kayaknya gue tahu Duncan, Michael Duncan. Salah dong. Siapa tuh? Bapak Koperasi itu wakilnya Oh iya, Oh, Muhammad Hatta. Muhammad Muhammad Hatta. Wah, luar biasa. Saya kurang update, sorry. Aduh. Saya tahu Bapak Bapak Pramuka. Siapa? Donald Robert Powell itu loh. Oh, saya bilang ke Awang. Coba Mas Heru nih bacakan statement dari bapak Siap. bangsa. Kita saya akan membacakan quotes ya ini ya. Iya. Semacam moto slogan yang luar biasa Ini- dikatakan waktu zaman kemerdekaan. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, Wow. niscaya akan kuguncangkan dunia. Wih gile, Wow. mantep banget ya ini. Itu berarti Bung Karno cuma butuh 10 pemuda loh 10 ya, Bro. pemuda yang tentunya pemuda yang berkompeten dan Iyalah. berintegritas untuk membangun bangsa. Gak mungkin yang loyo, pemuda-pemuda Iya, loyo. mana ada, nggak ada. Perbandingannya 1000 sama 10 ya. Kalau 1000 100 1000 orang tua. 1000 orang tua. seper 10 100-nya ya? Per 1000 100-nya ya? Iya, seperti 100 ya loh. Luar biasa. Inilah bukti bahwa zaman dahulu kala Pemuda. waktu masa Presiden Penjajahan. Soekarno ini pemuda-pemuda tuh berkobar-kobar luar biasa semangat gitu loh ya. Iya. Karena mereka bukan hanya mengorbankan pikiran dan tenaganya tapi sampai nyawa loh, berkorban nyawa untuk memerdekakan bangsa kita. Betapa luar Benar, biasanya Iya. jasa-jasa para pahlawan yang harus kita akui. Iya. Dan juga kita berdoa juga buat arwah-arwah mereka biar mereka diberikan di tempat di sisi yang terbaik gitulah ya. Betul. Ya, kita akan mulai ke definisi pemuda menurut firman Tuhan. Kita tahu mungkin nanti di episode berikutnya kita akan mengulas tokoh-tokoh pemuda di dalam Part Alkitab ya di part 2. Tapi yang sekarang ini kita mau gali dulu dasarnya nih supaya kita sama-sama, kita orang muda, kaulah muda, kita sama-sama mengerti. Kita boleh baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Weh baca weh, coba. 1 Timotius 4 ayat 12. Iya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Sip. dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kemunianmu. Iya, sip. Ya, ayat ini memang menegaskan sekali ya bahwa bukan karena usia kita tidak mampu untuk mengungkapkan satu kreativitas atau ibaratnya mengerjakan sesuatu hal yang hanya khusus dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau generasi yang terdahulu. Benar, Tapi benar. kita sebagai orang muda sekarang ibaratnya orang muda sekarang lebih berkreativitas dibandingkan generasi yang terdahulu. Seperti sekarang kan zaman teknologi, segala sesuatu menggunakan teknologi, sistem-sistemnya 4.0 ya, 4.0 Iya, apa iya. 5.0 sekarang? 4.0 ya. ya 4.0 Industri ya. 4.0. Mungkin ke 4.1 kali ke Oh depannya. iya. Ya dari sosmed, dari apapun aplikasi yang buat itu anak-anak muda. Benar-benar. BTW ayat ini tuh jadi landasan
kaum muda-mudi remaja loh bro. Oh iya? Iya ini ayat Di yang ada Spartan di visi misi Spartan Youth GBPS Cimanggis tuh Wow. dari 2016 kita mengangkat Pas. ayat ini Pas berarti. di dalam 1 Timotius Flashback 4 lagi ayat dikasih 12 bener. Yang zamannya Pak Kris ya? Iya, ya, Pak zamannya Kris, Pak Kris ya. Kita balik lagi bahwa ayat tersebut mendorong sekaligus mengajar bahwa meskipun kita masih berada di usia yang muda, Iya. kita bisa mencapai kedewasaan. Tujuannya supaya Tuhan dapat memakai kehidupan kita secara luar biasa, bisa menjadi teladan di dalam roh kita, strong in the spirit, Ya. dan memiliki konsep berpikir yang tajam, Betul. sharp in mind, dan memiliki kedewasaan di dalam karakter, mature in character, dan memiliki kehidupan yang kudus, holy in the body. Itulah. Luar biasa. Itu itu adalah gambaran garis besar, istilahnya kalau dulu tuh ada GBHN ya. Garis besar haluan negara. Iya, itu kan ada dibuat negara, tapi ini GBHN-nya Haluan lebih besar kepada negara, ya. lebih kepada kepemudaan, kaum muda-mudi Gerejawi. remaja Iya. yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus loh. Ya. Ya, ayat yang sama juga ini kalau boleh tahu diungkapkan oleh Rasul Paulus Oh iya? Wih, mantep. kepada siapa anak didiknya. Timotius. Ya. Wih, mantep banget Timotius. Oh, waktu itu kenal ya Timotius Lintar. Iya, Timotius Lintar Hari Itu Suseno. sahabat Spartan. Sahabat Iya, Spartan, ya. ya. Apa kabar Lintar di luar Apa sana? kabar Lintar? Semoga dalam keadaan Sehat-sehat sehat aja. walafiat. Karena Paulus menyadari bahwa kehidupannya akan berlalu. Dia harus Regenerasi ya. regenerasi Men-training, memikirkan ke depan men-training, men-training seseorang. Pengkaderan lah ya, semacam Pengadaran seperti itu. pengkaderan. Ya, Paulus melihat potensi yang ada pada Timotius. Bener, ini sepertinya kayaknya domba melahirkan domba ya, Iya, seperti betul. itu ya, pemuritan. Pemuritan Domba yang, melahirkan yang domba. terus berlanjut. Nah, kebanyakan di setiap kita atau gereja-gereja ini pemuritan nggak menjadi fokus, itu yang bahaya. Jadi Padahal salah satu upaya untuk tetap menjaga domba-domba supaya tetap berpegang teguh itu justru dari pemuritan ya. iya, Jadi memang perlu dan sangat-sangat Sangat perlu. sangat perlu dan ibaratnya urgent ya, benar-benar Urgent, urgent karena banget. Ini juga menyangkut mengenai generasi ke depan sebuah gereja ya. Betul. Ya kalau nggak generasinya nggak ada penggantinya bakal hilang. Bener Tempat banget. itu ya jadi ibaratnya bangunan tok aja, nggak ada ibaratnya spirit yang luar biasa lagi. Karena Timotius ini disuruh Paulus untuk ibaratnya melayani di jemaat Efesus yang Iya. sedang ibaratnya kacau balau. Ya, Paulus ini menekankan lagi, ini definisi pemuda. Pemuda ini satu, dia punya waktu yang lebih panjang daripada orang yang sudah tua, Iya. yang punya energi yang ibaratnya Energi bisa lebih, 3 kali lipat, Benar. 100 kali lipat dari orang tua. Iya. Punya ide-ide dan kreativitas lebih Seger ya, banyak, masih seger lah masih ya. seger lah ibaratnya. Kalau kita lihat ibaratnya sayur seger sama sayur layu kan kita benar. Favorit enak, sayur seger favorit lah, sayur banyak seger dibeli. ya, Iya. bukan sayur layu ya. Dan juga berkarya bagi Tuhan bukan soal usia nih. Oh Kita ya? kalau dipercaya dari perusahaan, kampus, dalam pelayanan, apapun itu, jangan minder. Kebiasaan banyak orang muda kalau udah percaya diri sombong. Itu Iya juga sih nggak ya. boleh. Benar juga sih ya. Kalau orang yang kurang percaya diri itu minder. Kayak Nah, bagaikan pedang bermata dua ya. Iya. Kalau percaya diri, terlalu percaya diri jadi sombong, sombong. sombong dan Minder ibaratnya juga nggak baik. Minder juga nggak baik. Nah itu harus benar-benar dijauhkan dari lini-lini itulah ibaratnya. Kalau kita diberikan Tuhan ya kita membagikan hal yang serupa ya janganlah sombong. Ya Karena- berarti balik lagi intinya kita harus tetap deket sama Tuhan lah ya, karena kan dari situ kan Tuhan kasih pengertian. Kalau jangan sombong gitu, kalau misalkan Tuhan berikan kepandaian, Talenta, pengetahuan, talenta gitu kan. Balik lagi kita jangan minder kalau Tuhan sudah percayakan kehidupan ini, karena kan Ya. kehidupan kita kan kita persembahkan kembali buat Ya. Tuhan gitu Ya, loh ya. mari terus ibaratnya gali dan belajar lebih lagi. Ya kalau flashback secara saya sendiri sih dulu saya orangnya minder. Oh iya iya. iya. Ibaratnya ada omongan ini jadinya jarang hadir gitu. Mungkin seperti karena belum ada komunitas ya bro. Iya, Iya, karena itu jadi- belum kuat waktu itu. Heeh. Tapi ya untuk mengembangkan diri mau nggak mau suka nggak suka ya harus berkumpul dengan Iya, Garam komunitas. kehidupan ya. Iya, Iya, ya. jadi
jadi tahu Mengubah, di sini dapatnya hal yang seperti ini komunitas ini di satu komunitas ini khususnya komunitas Kristen yang baik Harusnya, yang punya yang takutnya punya yang bertanggung jawab jangan ya. sembarangan Yang- komunitas betul masuk ya. betul yang ibaratnya menerapkan firman-firman Tuhan yang menguatkan sisinya bukan secara duniawi tapi secara spiritual juga Iya. karena itu penting ya kan untuk kita bisa hidup di masa depan. Iya. Itu penting. Dan kembali lagi ada satu quote lagi yang penting harus para Spartaners tahu dan kaula muda di luar sana tahu bahwa berkarya bagi Tuhan bukan soal usia, namun semakin muda kita mengenalnya atau mengenal Tuhan semakin banyak peluang membesarkan namanya. Maksudnya Kembali muda lagi, maksudnya muda di sini dari sekolah minggu ya. iya. Ya dari sekolah minggu, remaja, Oke. pemuda ya kan. Iya. Ya, karena banyak sekali di dalam Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Anak muda. itu anak muda bahkan Berperan. yang menggantikan raja-raja di dalam Oh, perjanjian iya, benar. lama itu akan kita bahas secara keseluruhan di episode selanjutnya. Raja Hizkia kalau nggak salah ya. Iya. Muda kan ya. Semuanya dari Yosua ya juga ya. ya dari Daud, dari Daniel ya. Yusuf juga, Iya. dari Samuel juga dipanggil Tuhan untuk menjadi imam kan. Tapi Semuanya. sebelum kita lanjut tuh, Apa tuh bro? bangsa Indonesia kan bangsa yang besar tuh ya. Ya, Iya. Pasti ada dong andil orang-orang yang percaya sama Tuhan untuk mereka Pasti. membangun bangsa sama-sama berjerih lelah, berjerih Pasti, payah untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Banyak ya berarti Pastinya. anak-anak Tuhan Iya, yang berperan karena- di situ. Iya, karena bangsa Indonesia itu kan gak cuman satu agama atau satu suku ya Iya. kan. Indonesia itu kan makanya Bapak Bhinneka pendiri Tunggal Ika ya Bung kan. Karno pendiri founding father kita itu kan makanya mempunyai itu tadi ya bro ya, Bhinneka Tunggal Ika Tunggal Ika. biarpun kita berbeda. Slogan, bukan slogan ya itu ya apa ya? Prinsip Prinsip apa ya, Lebih kehidupan prinsip bangsa iya, ya. heeh. Semboyan, Semboyan, semboyan benar. negara. Iya, jadi Berbeda-beda tetapi tetap Iya. satu Satu jua ya. Jadi yang para pemuda itu yang bukan cuman hanya Muslim, saudara kita Muslim atau Kristen, tapi Konghucu juga ada, Buddha juga Buddha ada. juga ada, Hindu Hindu juga juga ada. ada. Jadi semuanya bersatu gitu kan. Ya, kita akan masuk ke poin yang pertama yaitu bahwa kita akan melihat sejarah dan kegerakan pemuda positif. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu pujian kayaknya ini. Oh iya bener, wah luar Yang biasa luar banget. biasa. Iya. Supaya kita nggak ngantuk ini Bener, udah siang-siang bener, ini bener, kan. bener. Pujiannya tapi bukan ini, tapi lagu nasional. Nah, Ujian Nasional. kebangsaan Yang ini diciptakan oleh pemuda siapa? juga kan, pemuda juga. Pemuda kan? juga Ya. dari Bapak Alfred Simanjuntak. Wah, Siapa luar kan biasa. dia? Almarhum Itu satu anak Tuhan yang luar satu biasa anak yang Tuhan dipakai. yang dipakai Tuhan. Pas juga beliau menciptakan lagu tuh emang buat pemuda. Oh buat Wah. pemuda. Yaudah kita nyanyiin dulu aja deh ya, nanti Oke. kita baru bahas ya. Oke, Spartaners, ini lagu nasional ini semoga menjadi berkat dan juga membangun, Membakar ya. membakar Semangat berkobar-kobar Iya, walaupun di kembali. tengah pandemi, Berbangsa ya kan. Heeh. Berbangsa dan walaupun di bernegara. tengah pandemi corona ini, tapi tetap semangat dalam Dengan membangun bangsa dengan caranya masing-masing ya. betul betul. Kan pasti kan terbatas kan. Iya, Ya, iya. Kalian bisa melakukan apa? Hal yang kecil untuk membangun bangsa dimulai dari disiplin tentunya, disiplin Betul. dalam mentaati keputusan pemerintah yang sekarang jangan keluar ya jangan keluar gitu. Iya. Jadi Spartaners, judul lagu dari ciptaan Bapak almarhum Alfred Simanjuntak ini yaitu Bangun Pemudi Pemuda. Jadi ayo pemuda-pemudi bangun, terutama pemuda-pemudi Spartan Youth, Ya, GPPS wake up, Cimanggis. wake up. Wake up. Ayo Yehuda, pemuda GPPS Cimanggis, mainkan lagunya. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan berjungu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha
jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Mantep banget nih nyanyi ini, Wah. kayaknya gue ngerasa kayak di zaman dulu gitu, di Iya, zaman kobar. kemerdekaan gitu loh. Zaman dulu banget. Berkobar-kobar, kita di tengah-tengah remaja pemuda yang Ya. rumpah riuh di jalan untuk Iya. bergembira atas kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia bangsa kita. yang kita raih dengan darah dan daging sendiri Iya. gitu loh, dengan tetesan keringat dan air mata. Benar. Saya bisa tahu bahwa bener-bener mantep dah pokoknya suasananya di waktu yang dahulu kala untuk kita sama-sama merdeka dari jajahan kita, dan tentunya sampai saat ini pun kita harus bersuka cita, kita harus berkemenangan terus sebagai pemuda-pemudi khususnya di dalam Tuhan, karena kita punya Tuhan yang hebat, bener nggak? Betul. Teman-teman Spartaners juga yang ada di studio ini tahu gak kira-kira pencipta lagu ini juga tuh ternyata anak Tuhan juga. Oh iya, wah, luar biasa Karena banget dia ya. Bernama Alfred Simanjuntak gitu kan. Jadi profilnya Secara seperti apa tuh? profil sendiri baru tahu juga ternyata lagu Iya, ini ternyata keren Iya, banget. dan mungkin banyak juga lagu-lagu nasional yang lain yang digugah Iya. di karang liriknya oleh anak Tuhan ya. Banyak banget, iya banyak banget. Salah satunya itu ya ini. Ya ini ya. Almarhum Bapak Alfred Simanjuntak ini. Bener. Dan pribadi saya juga pasti Bapak Alfred Simanjuntak ini adalah pribadi yang takut bener sama Tuhan Iya, betul. dan taat akan firman Tuhan. Buktinya dia bisa berdampak dan lagunya bisa menjadi berkat dan semangat untuk membangkar rakyat Indonesia, khususnya pemuda-pemudi untuk tetap membangun bangsa, ya nggak sih? Ya, Bener banget. betul. Jadi sedikit saya bahas tentang Bapak Alfred Simanjuntak ini merupakan putra dari pasangan Lamsana Simanjuntak dan Cornelia Silitonga. Jadi mereka ini dari suku Batak, dari orang Sumatera ya. Anak sulung dari 8 bersaudara. Keluarga Bapak Lamsana Simanjuntak adalah keluarga yang sederhana. Hingga Alfred berusia 5 tahun, keluarganya tidak pernah mengenal piring, sendok, atau gelas. Meskipun Bapak Lamsana adalah guru sekolah dasar wilayah itu. Dan juga pendidikannya itu, Bapak Alfred ini pada tahun 1928, dia bersekolah di Holland Indie School, Narumonda Porsea di Toba, Samosir, dan lulus pada tahun 1935. Ia memperoleh pelajaran menyanyi nih guys di sekolah ini, serta kerap tampil bernyanyi di acara Natal guys. Wow, luar biasa. Sekolah berarti dia kayak macam dulu kayak kita zaman dulu sekolah minggu lah. Iya, benar-benar Ya banget kan tuh. suka ikut-ikut nyanyi sekolah minggu. Kur kan mungkin ya kalau zaman sekarang tuh kur sekolah minggu ya Paduan kan. suara. Paduan suara bener. Selanjutnya ia merantau ke Solo, Jawa Tengah nih guys, dan selama 6 tahun bersekolah di Hollands Inland Quick School. Itu mungkin kayak sekarang tuh SMA kali ya bro ya, atau SMP ya, semacam sekolah guru di Surakarta. Hingga tahun 1941, selama itu kemampuan bermusiknya berkembang nih, dan ia bisa memainkan organ, piano, biola, dan gitar. Wah, multi talent ya. Multi talent. Jadi Bapak Alfred ini masa mudanya ini luar biasa banget. Memang jiwa seninya itu dari masa muda, dari kecil tuh yang tadi saya bilang tadi dari zaman sekolah minggu beliau sudah ngikutin acara Natal di sekolah ataupun di gerejanya. Dan selama 6 tahun bersekolah di Holland Indie School ya kan. Semua itu juga memainkan organ, piano, biola, dan gitar. Di sekolah tersebut Alfred bertemu dengan Cornelis Simanjuntak. Nah, Cornelis Simanjuntak ini juga pencipta lagu Pada Pahlawan, judulnya Pada Pahlawan guys. Wow, luar biasa. Iya. Setelah lulus dari Hicks, Alfred mengajar di Hackle School atau sekolah rakyat di Kuto Arjo, Madiun, dan Semarang. Di Semarang tahun 1943 ia diterima sebagai guru menyanyi Sekolah Rakyat Sempurna Indonesia yang didirikan oleh sejumlah tokoh nasional seperti Bahder Johan dan Wongso Negoro. Di sana pula ia berteman dengan Liberty Manik yang tinggal satu kontrakan dengannya dan ikut menyaksikan proses penciptaan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Wih, keren banget tuh lagu ya. Luar biasa. Lagu-lagu hits juga tuh Iya. nasional ya. Sampai
sampai sekarang. Benar. Pada tahun 1950, Alfred melanjutkan pendidikan ke Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Setelah lulus, ia melanjutkan belajar bahasa Belanda pada tahun 1954 di 3 kampus secara bersamaan, yaitu Rijks Universiteit Utrecht, Lens Universiteit Leiden, Stedelijk Universiteit Amsterdam, Belanda. Beliau meninggal pada tanggal 25 Juni 2014 pukul 6 di Rumah Sakit Siloam Karawaci karena menderita paru-paru dan pneumonia. Wah, luar biasa ya. Dan tentunya karyanya itu bakalan melegenda sampai nanti anak-anak Benar. cucu kita ya. Luar biasa. Dan banget. ini salah satu bukti sebagaimana ada di firman Tuhan, ada di Apa tuh, Bro? Matius 5 ayat 16. Oh ya? Bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kan lewat gugahan dia lirik itu menjadi berkat juga buat bangsa Semangat dan negara. membakar jiwa. Dan setiap orang mempunyai potensi untuk mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Pengaruh tersebut bisa positif dan bisa negatif, dan Pak Alfred ini sungguh sangat positif sekali buat kemajuan bangsa, buat membakar semangat kaum muda-mudi remaja di tanah air negeri tercinta kita Indonesia ini ya. Iya. Dan ini juga bisa memotivasi kita para remaja pemuda untuk kita bisa giat memuliakan nama Tuhan. Iya, benar banget. Oke, selanjutnya aku mau lanjutin materi kita. Yang pertama itu mengenai sejarah dan kegerakan pemuda atau yang disebut dengan positive movement di dalam bangsa kita. Yang salah satunya tadi sudah didahului oleh kesaksian dari Bapak Alfred Simanjuntak Iya. sebagai salah satu dari anak Tuhan yang membuat lirik atau menciptakan lagu nasionalisme pada waktu kebangkitan bangsa Indonesia di tahun 1928 yang lalu. Iya. Pada tahun 1928 seluruh organisasi pemuda bersatu dan mendeklarasikan satu sumpah yang sampai sekarang kita kenal dengan nama apa weh? Sumpah Pemuda. Bener Wah. banget. Masih apa enggak Sam, Sumpah Pemuda? Itu bulan apa? Tanggal berapa? Ya pada Kami waktu putra para putri. pemuda waktu itu mendesak generasi yang sudah tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa itu diperingati bangsa kita sebagai peristiwa Rengas Dengklok Oke. yang puncaknya itu pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, dalam waktu yang lumayan agak lama juga ya, 1928 sampai 1945 itu tuh pemuda setiap hari setiap tahun selalu mendesak para orang tua untuk ayo dong deklarasiin kemerdekaan, kita Itu sudah bisa lebih semangat ya kan? lebih semangat lagi gitulah ya. Dan bagi bangsa dan negara Indonesia, pemuda memiliki satu peranan yang sangat penting maupun mengadakan gerakan perubahan. Iya. Demikian halnya dengan pemuda Kristen Nah, yang menjadi satu bagian dari negara Republik Indonesia ini ya. Iya. Generasi muda Kristen Indonesia seperti halnya pemuda Kristen itu menempatkan diri dalam mengisi kemerdekaan gitu loh. Generasi muda Kristen dituntut untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pemuda Kristen bagi bangsa dan negara sangat banyak sekali gitu loh. Ya, itu dari sejarah dan kegerakan pemuda khususnya ya secara umum ya di Secara bangsa umum, kita secara untuk sejarah ya. sejarah. Kita tahu kan ada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober ya. Iya. Ya. Dan kedua ini kita akan membahas tentang sejarah dan peran atau pemuda Kristen bagi kehidupan berbangsa di tanah air. Oke, Yang kita boleh kilas juga tadi ada itu almarhum Alfred Alfred Simanjuntak, Simanjuntak, itu iya. salah satunya. Kita Beliau akan salah satu. membahas mungkin banyak tokoh untuk ya tujuannya, posisinya, tokoh-tokoh ini pemuda Kristen ini yang berjuang dari bangsa ini apa aja, apa yang sudah diberikan kepada Iya. bangsa, apa aja nanti kita akan saksikan hari ini. Oke. Dan juga kita akan ibaratnya mendiskusikan siapa aja, kita akan memberitahukan siapa aja untuk memberikan satu kekuatan nih. Benar-benar Kekuatan benar. untuk khususnya para Spartanes dan kaula muda di luar sana. Tapi kita boleh sambil nyemil lah ya. Ini juga ada Nissin wafer. Isinya lebih banyak nih, jangan lupa nih, enak nih, rasa coklat.
Jadi buat Spartaners yang mungkin kelaparan atau mau nyemil, salah satu rekomendasi kita nih ada dari Nissin Wafer. Tapi kalau gue sih lebih milih kopi sukacita guys. Wah itu mah jangan ditanya deh. Kita Kopi juga udah beli Sukacita. kan kopi sukacita Snack, iya, rasa iya. hazelnut. Terus kalau Varian baru itu. Varian varian baru, baru ya. hazelnut, ya kan? snacknya juga wah luar Iya. biasa banget. Teman-teman- Ini juga ini ada good time juga nih buat Good time. kalian nih kita bisa nikmati juga. Giveaway gue itu. Oke teman-teman sebelum kita lanjut, Ada Malkis keju juga nih manis dari Roma Biskuit. sebelum kita lanjut kita akan mendengarkan dulu satu pujian dari paduan suara GPPS Spartan Youth Cimanggis. Tuhan Yesus berkati. Tutur kata. Tutur kata. Mari kita muji nama Tuhan. Kehidupan kita dipersiapkan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bagaikan air sirami tanah gersang terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Yeah. Bagaikan air sirami tanah gersang rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah ku berjalan di dalam, untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu dan ku renungkan di setiap waktu. Engkau milikku, untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janji, mari semuanya memuji nama Tuhan. Katakan, untuk selama-lamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam ku merenungkan firman-Mu. Jadi anak Tuhan yang berkuasa, yang Tuhan memberikan kemenangan di dalam setiap langkah kehidupan manusia. Bagi orang semua yang berharap kepadanya, kita balik berjalan bersama Tuhan selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, amin, siang dan malam
selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya, 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 ku berjalan di dalamnya, 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 ku berjalan di dalamnya. Yeah. You. Ya, Spartaners dimanapun kalian berada, itu tadi satu pujian dari Spartan Youth Cimanggis, GPPS Cimanggis yang berjudul Tutur Kata. Di situ lagunya luar biasa bro ya, Bro Heru. Bener Wow, banget. ya. Wah, Bro Heru ini lagi ngunyah nih. Enak banget nih habis makan. Siang-siang, Siang-siang. panas-panas, Keroncongan. Iya, keroncongan. Jam-jam kritikal kata Bapak Gembala. kena AC gitu Kena kan, AC. enaknya nyemil gitu kan. Kalau mungkin orang dunia sambil nonton drama Korea ya. Yah, Tapi drakor. kita sambil nonton channel Spartan Youth Youth Cimanggis. Cimanggis. Wah, luar biasa banget kan. Bener, jangan lupa di-subscribe juga, Ya. di-share. Di like, komen dan share ya. Iya. Share sih yang paling penting biar Share, viewersnya benar. bertambah Iya. dan bisa jadi berkat buat banyak orang juga. Ya, Gak apa-apa betul. juga komen positif juga kita terima dengan Ya, dengan lapang dada, dada ya. iya kan? Untuk sebagai sarana perbaikan di konten-konten Iya, selanjutnya atau mungkin merequest konten apa boleh di Iya. ibaratnya tuliskan dalam Iya, komentarnya ya. Iya. Oke, kita akan lanjut lagi Betul. tadi seperti Bro Yans tadi akan Ya ke mau poin 2 ya. penjelasan poin kedua tadi ya Iya, kan? betul. Yuk, lanjut ya Bro yuk. Ya, Yuk. sejarah orang-orang Kristen juga bagian dari sejarah Indonesia nih, harus perlu Spartanas dan kaula muda di luar sana harus tahu. Seperti halnya Islam juga sudah lama masuk ke Indonesia menurut Gary Van Klinken dalam bukunya 5 Penggerak Bangsa yang Terlupakan. Nasionalisme minoritas Kristen kemungkinan sebelum Borobudur dibangun sudah ada orang Kristen di Indonesia di sekitaran pantai Sibolga. Wah, tanah Batak ini, tanah Medan. Tanah saya itu ya. Iya, Wah, betul. luar biasa. Horas. Ya, Horas. Di sisi pantai barat Sumatera Utara. Nah, di situ terdapat gereja yang dibangun dari Kristen Nestorian dari Persia. Jadi, Persia. kekristenan datang ke Indonesia itu sebelum Islam datang. Jadi Oh, iya? benar-benar bangsa yang bawa itu adalah bangsa Portugis. Oh. Itu pertama kali datang. Kalau sekarang udah jadi Portugal ya. Portugis itu Portugal. Ya, bro. Portugal. Bener. Iya. Oh, oke, Setelah oke. itu baru yang datang dari Jerman, dari Belanda. Nah, itu yang Oke. penjajahan gitu. Iya, Tapi iya. sebelumnya Opa Van itu Kessel ya, datang. Opa. Ya, kita harus boleh tahu kan silsilanya. Oke. Ya. Dari tokoh Kristen yang mempunyai peran bagi bangsa yang terutama adalah yang pertama Johannes Laimena. Orang timur ya, orang Ambon ya. Ambon dari nama marganya yang di belakang keluarganya Ya, ya. Laimena. Ya, yang merupakan pimpinan Yong Ambon. Oh, wih. Wakil Jong, iya, Jong Jong. ya. Kalau zaman sekarang bilangnya Jong, tapi Iya. zaman dulu Oh, J itu J-nya dibaca jadi Y. Oke. Jadi Yong Ambon. Jong Java, Jong Ambon. oke. Young man gitu ya, rapper ya, Yonglek rapper. bukan ya? Wah, Yong bahasa Inggrisnya pemuda. Oh, pas banget. Berarti ini kayak bahasa Belanda, Bro. Iya kayaknya. Jong ini tuh Iya, bahasa Belanda. Yong Ambon berarti pemuda Ambon ya. Iya. Mungkin ya. Itu plesetan. Kita- Tapi masuk juga ya. Kita bisa artinya juga ya. Jong Spartan. Iya, Yong Spartan, pemuda Spartan Oke. ya. Kita lanjut, wakil pemuda Ambon dalam Kongres Pemuda nih yang tadi kita sudah tahu 28 Oktober Sumpah ya? Pemuda yang dibuat. Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Ya, mungkin Bro Nathan nih Ya. untuk membaca Pemuda kedua. Oke, pemuda kedua itu masih sama ya dari Marganya ya dari marga timur sama, ya. yaitu Alexander Jacob
Peti atau Pati nih, Peti ya. Ya, Pati. Pati ya. Ya. Beliau mendirikan Sarekat Ambon, menggalang orang-orang Ambon dalam pergerakan nasional. Pati pernah dibuang ke Bovendiguel. Nah, ngomong-ngomong tentang ini guys, sedikit-sedikit aja nih Bro Yohanes, Bro Heru, Yo. tentang ngomong-ngomong ini. Di Depok ini pun ternyata dulunya ini ya, kota Kristen ya. Iya. Dan itu juga dari Jong Ambon ya kan? Ya, ibaratnya Dari pengikutnya pengikutnya yang iya. dari timur. Timur, dari iya. timur, ya. Yang dibawa Budak oleh, ya, dari budak ya. Tadi sebenarnya oleh Cornelius Castellin. cakep. Itu yang ibaratnya pendiri negara Depok. Iya. Makanya kita kayaknya Ya memang itu udah- Depok itu singkatannya. apa tuh bro? The RT Organization? Ya kalau nggak salah ya. The Cristante of Van Protestante apa kalau nggak salah. Kita boleh Iya. Ya kita lihat di googling Depok tuh dari nama apa singkatannya ya. Iya. Iya, oke. Nah ini singkatannya nih, Depok DRT Protestante Organisatie van Christenen. Nah itu Depok namanya ya. Ya, jadi intinya Depok ini kayaknya memang sudah rencana Tuhan. Kayak kita bersyukur gitu ya, memuji nama Tuhan kalau kita bisa lahir di Depok ini. Iya, ini Kita- bukan merupakan satu kebetulan ya. Bukan, berarti- Ada visi dan iya. misi Tuhan yang Heeh. Tuhan mau kasih tanggung jawab ke pemuda-pemuda Benar. Kristen di Kristen Depok. yang ada di Depok ya, khususnya nih Betul. para Spartanes. Tentunya dong kan kita tinggalnya di Cimanggis Jadi Depok. harus tahu sejarah kota sendiri juga. Bener banget. Jangan lupakan ibaratnya Dan ini tanah kelahiran ya kan. Bukan disama-samain tapi emang Depok iya, itu itu kota bener. Kristen gitu kan. Kalau saya lihat ya, Depok ini nggak bakal kena banjir, nggak bakal kena apa namanya, nggak bakal kena apa namanya tuh, secara lihat gitu ya, Gempa, secara gempa, itu nggak gempa. bakal kena itu loh, lahar itu loh. Lahar. Karena Oh, apa? Karena gunung kita, berapi. iya, Ya. karena kita di tengah-tengah kayak gitu loh. Aman Jauh ya, dari tempatnya Heeh, aman ya, jauh walaupun da- kotanya kecil Kecil, ibaratnya nggak besar bener. tapi benar-benar Iya. strategis ya. Bener banget. Kemana aja jadi apa ya, kota yang bisa. Depok itu luas Fleksibel bro, ya? kemarin saya sudah ngalamin Depok itu luas. Ya kalau jalan kaki bro, Iya. luas, Tapi secara peta kecil. kecil, iya. Kecil, iya. Oke lanjut. Oke, next. Bro Heru. Ada siapa itu Bro Heru? Ada Johannes itu yang Johannes Latuhari. Johannes Ratu Hari Iya. memimpin Sarekat Ambon setelah jadi hakim dan pimpin pengadilan negeri di Jawa Timur. Johannes Ratu Hari keluar dari Departemen Van Justitie untuk fokus di pergerakan nasional. Wah keren banget. Wah, Biasa. Dia backgroundnya hukum ya. Dia ngerti peraturan perundang-undangan. Iya. Dia dipercaya kalau di hukum itu, kalau hakim itu selalu atas pertimbangan Tuhan yang Maha Kuasa loh dalam memberikan keputusan. Jadi bener-bener kayak Tuhannya di dalam suatu persidangan itu loh, dia yang mengambil keputusan. Jadi kalau hakim itu harus bener-bener takut Tuhan, harus bener-bener tahu adat istiadat, harus bener-bener ditimbang deh dalam segala keputusan untuk menghasilkan suatu keputusan yang bijaksana gitu Iya, loh. seperti ini ya, seperti Salomo ya, Raja Salomo Bener banget. yang apa? Ada dua hikmat ya, anak, hikmat iya, Salomo satu ya. anak itu ya kan, Yang diperebutin dibunuh sama itu ya. diperebutkan oleh dua ibu. kan dibelah ya kan. Benar. Ibu yang gak tega bilang udah kasih aja anak Iya. yang anaknya ke orang yang lain, tapi Iya. yang lain tuh minta untuk dibelah dua Iya, ya. benar banget. Jadi dari situ Salomo menimbang bahwa ibu yang sesungguhnya adalah orang yang tidak mau menyakiti anaknya. betul. Jadi Raja Iya. Salomo itu hakim yang Bener, benar-benar itu Karena- juga sama. Karena beliau juga minta hikmat dari Tuhan. Wah, Selalu Cakep erat banget, bro. lekat Intinya, dengan Tuhan. Iya. Jadi bukan karena dengan kemegahan apa yang dia punya, Iya. sebenarnya dia mendapat ini karena Hikmat dia dari meminta Tuhan. dari Benar. Tuhan. Ya kita boleh sadari apa yang kita terima sekarang karena kita diberikan dari Tuhan. Tanpa Iya. Tuhan tidak ada sesuatu hal yang bisa Iya. akan terjadi ya kan, Iya. seperti itu. Ya. Selanjutnya ke Bro Sam nih. yang keempat ya bro ya? Ya. Ya, yang keempat Pemuda yang ada keempat.
Geungan Saul Samuel Jacob Satulangi atau Sam Nah, pas Satulangi. banget, pas dengan namanya Oh ini. bisa pas ya? Iya, kok Ini- bisa Tapi pas? ini Sam bukan Sam ya, Iya. tapi nyebutnya sama Sam. Sama, Ini kayak Samuel ada- juga karena kayak- Sam kan. Samuel. Kayak ada pantun jalan-jalan ke Cibinong. Aduh, Apa keren tuh? banget tuh. Jauh amat naik angkot nggak? Naik angkot bro. Apa goesan? Jangan lupa beli duren. Wih. Waduh keren nih. Nggak ada lanjut. Orang Kang Durennya kagak jualan. Itu dia. Belum musim, Jalan beli Nggak musim. duren. belum musim. Lanjut Sam. Jadi mengikuti pergerakan nasional sejak muda dan Oke. jadi anggota Volksrat atau Volksrat. Dewan Rakyat yang rajin yang menentang kebijakan pemerintah kolonial yang merugikan rakyat Indonesia. Oh, tapi kalau Sam sendiri nggak pernah menjadi ini kan, nggak pernah apa namanya tuh OSIS menentang kebijakan enggak Pemerintah. kan? Di kampus enggak kan? Paling status dong ya di medsos. enggak. Enggak lah. Jangan, Sam jangan, ini, jangan. Sam ini anak Tuhan yang baik banget loh. Bener. Ya. Karena Dari Sam sekolah sendiri minggu. dari bayi emang di sini. Bener di samping. Sebelah gereja, Sebelah bro. gereja Spartaners dia. kalau yang kenal Sam kecilnya mah di sini. Dia kalau Wandi dekat sama Wandi dia. Iya iya benar-benar. Ya nih, Bro Wandi. Bro Wandi. Next mungkin Bro Wandi nih bisa ikut sama-sama ya kan. Pastinya lah. Yang kelima ya Thomas Najuan, seorang sosialis yang ikut gerakan buruh menentang pemerintah kolonial, dibuang ke Bovendigul sama kayak si Alexander Jacob Petty. Oke, selanjutnya ada Todung Sutan Gunung Mulia. Seorang guru yang pernah kuliah di Belanda di tahun 1935. Iya. Dia menjadi anggota Volksrat. Wih, keren banget ya. Oke. Ya, selanjutnya ada Amir Sarifudin, anggota Yong Batak. Oh, Yong Batak lagi nih. tapi namanya Jawa. nggak Batak ya. Iya makanya. Ya, ketika Kongres Pemuda 1928 pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Wih, keren banget. Lanjut deh. Selanjutnya ada A.W. Frederick Lasut. Oke. Dia membangun lembaga pertambangan Republik. Wih, Oke, keren banget. pertambangan. Kalau kita ini lihat pertambangan, ada Bro Spartan juga nih yang kerja di pertambangan, lulusan pertambangan. Ezra ya? Siapa? Lanjut nih ke Tahibonar Simatupang. Beliau mengorganisir tentara Republik Indonesia yang masih kacau di awal kemerdekaan. Jadi beliau ini yang nyatuin antara tentara yang mana yang satu negara nih, kan masih ada blok-blokan. Disatuin lah sama beliau jadi Tentara Nasional Indonesia gitu loh. Luar biasa banget kan menyatukan. Berarti awal orang. mulanya TNI ya ini berarti ya. Bener, awal mula TNI ya dari almarhum Dulu dari Bapak ABRI ya, Tahibonar. Angkatan Bersenjata Iya, Republik Indonesia. Dari ya jadi semuanya itu salah satunya andilnya itu dari Bapak almarhum Tahibonar Simatupang yang sekarang namanya dibuat nama jalan loh di Jakarta Itu Selatan. TB Simatupang ya, yang di Jakarta Selatan ya. Ya, betul betul. Iya. Itu terkenal banget itu. Iya, pastinya iya. dong. Besar lagi jalannya kan? Besar, Iya, dan bener. panjang tuh jalan. Bro Heru pasti kalau kerja lewat situ menuju Tapi, kantornya. Iya sih, bener, Zaman bener dulu banget, zaman sebelum dulu. tahu Kebayoran. sebelum tahu jalan-jalan Iya, tikus. tikus. Ya. Lanjut ada lagi Yahya Daniel Dharma atau John Lee. Beliau penyeludup barang kebutuhan Republik dengan menembus blokade laut Belanda. Wah, ini beliau berkorban bahkan sampai nyawanya nih untuk mensupport barang kebutuhan Betul. untuk masyarakat Indonesia loh. Bagaimana Untuk caranya pemerintahan ya? Untuk bisa diberikan kepada supaya rakyat Indonesia. bisa tetap hidup ya rakyat Betul, Indonesia betul, ya. Karena kalau dari Belanda itu kan diblokade, jadi nggak boleh biar rakyat Iya, kita tuh iya. nggak beli barang-barang dan juga rakyat Indonesia dengan tuh harga yang mahal ya. harganya mahal, Bukan kekurangan gitu loh. aji mumpung seperti yang sekarang ini kan banyak pemuda-pemuda nih Iya. Iya, ibarat benar. menyeludupkan barang-barang untuk dijual dengan harga yang mahal. Untuk Iya, bener ibaratnya kayak pembahasan kita yang pertama Iya, tuh kayak pembahasan kekayaan pribadi. masker, hand sanitizer, Iya, dan lain sebagainya itu wah, disinfektan. bener-bener. itu kurang Nggak berkurang apa ya? kemanusiaan ya. ibaratnya. Jangan Kasih. ditiru lah. Iya, jangan. Ya kita harus pandai menggunakan hikmat yang Tuhan kasih. Iya, benar bro. Sekiranya baik kita lakukan, tapi kalau kurang baik ya jangan dilakukan gitu loh. Iya. Lanjut, Selanjutnya, Bro Sam, bacakan. ada Franz. Selanjutnya Walter Mongsidi. Ngomongin CD, oke. Bergerilya dan terus mengobarkan semangat gerilya anti Belanda di Makassar hingga dia dicap extinct
dan dihukum mati sebagai kriminal oleh militer Belanda di Makassar. Waduh, Wah. luar biasa Walter Mangunsidi. Sebelumnya ada satu lagi tuh tadi yang lupa dibacakan. Franz dan Alex Mendur ya, Ya. mengabdikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, ini berarti proklamasi nih. zaman dulu udah ada alat dokumentasi ya, karena dia kan mengabadikan proklamasi Bisa iya, kemerdekaan udah ada. Indonesia ya. Itu semua tersimpan baik di Arsip Nasional. Arsip Nasional Republik atau Indonesia. Andri. Iya. Andri. Andri. Berarti pertama kali wartawan kali Wartawan ya? ada ya. Apa broadcast kali ya? bisa pertama jadi, kali bisa ya? jadi kayak kita gini loh yang radio. Iya, gitu. betul ya. RRI kalau dulu kan zaman RRI. Iya, TVRI iya ya kan. betul. Itu mungkin TV juga bisa masuk ya, kayak reporter gitu Iya. ya, kameramen Tapi ya. kebanyakan kalau untuk TV kebanyakan lebih banyak luar negeri sih Ya. yang mendokumentasi. Dan juga nih banyak nama pahlawan Kristen yang dijadikan jalan. Oh iya, apa Di aja tuh? Jakarta paling banyak nama-nama pahlawan. Kayak Apaan? ibaratnya satu kayak Jalan Apel. Pierre Tandean. Pierre Tandian itu di Jakarta Selatan dekat Buncit ya. Ya ada Mampang. juga ada Marta Christina Tiahahu. Oh, itu saya kurang tahu di mana tuh. Yang namanya jalan pokoknya. Iya. Nah dan juga ada nih Jalan Yosudarsono arah yang ke Oh, Priuk. iya benar-benar Wah, itu Yosudarso. Kapten Ramawangun ya. Itu Ramawangun. dia Komodor Yosudarso Ya, kan ya. benar. Yang perang di Laut Arafuru kalau nggak Benar. salah. Ya, Dia itu meninggal ada di kapal. sejarahnya itu nanti Oh. kalau kita Wah, baca di bawahnya itu salah satu pemuda Kristen. Kenapa ya itu, sejarah Yosudarso. itu sangat menarik untuk kita telusuri ya. Betul. Tapi jujur saya waktu sekolah dulu paling suka tuh sejarah sebenarnya. Tapi sejarahnya sejarah begini bukan sejarah yang tentang apa namanya Homo erectus kayak gitu Oh iya iya iya. iya. Tapi lebih Sejarah suka kebangsaan maksudnya Ya, ya, iya, ya. maksud saya gitu. Ya, saya sendiri juga ya itu Bandingkan matematika, Bro. ya, ya kita lihat sejarah itu kayak bagus banget ya kayak kita menyingkapkan hal-hal yang Iya. yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi untuk menjadi batu lonjakan Iya, untuk kita maksudnya beraksi di kemudian hari ya kan. Hebatnya tuh nama kita tuh misalkan kita udah itu kan intinya ini ya Bro Heru ya udah ditunjuk Tuhan juga kan Iya, salah Iya, satunya sudah kan. ditetapkan. Iya, Ditetapkan dari- ya. Seperti tadi Walter Mangunsidi itu kan pasti udah ditunjuk Tuhan untuk menjadi seorang sama pahlawan kayak- nasional. Sama Iya. kayak lagu ini sebelum ku dikandung ibuku. Lagu Frankie Siombing ya. Kau Oke. telah mengenal Oh, diriku. iya. Kan Tuhan sudah mengenal kita jauh sebelum kita dilahirkan. Mm-mm. Kita mau jadi apa? Udah Tuhan tetapkan. Sudah ya. Tuhan tetapkan, dan puji Tuhan para pahlawan bangsa ini yang juga takut Tuhan juga beliau bisa mengemban tugas dan panggilan Tuhan dengan baik sehingga boleh Iya. menjadi berkat dan namanya diabadikan loh sebagai nama jalan-jalan di Indonesia. Iya, satu yang mungkin ini tokoh pemuda Kristen yang ibaratnya yang terkenal di penerbangan nih. Apa tuh Bro? Siapa tuh Bro? Itu Agustinus Adi Sucipto, Oh, satu bandara di, di Surabaya. Yogyakarta. Yogyakarta. Iya iya iya. Bandara Adi Sucipto. Dia pemuda nih, Katolik yang jago terbang. Oke. Ya, dia yang terkenal di Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Auri ya zaman dulu Ya, ya. kalau Angkatan Laut yaitu ARI itu Angkatan Laut Republik Indonesia, itu Ada baru. yang tadi Bro Heru Iya. katakan Yosudarso. Yosudarso. Iya. Nah, Ya benar pertempuran laut Aru. ya. Bukan, Dan Aru, juga Bro, ada bukan Aru. orang-orang yang lain kayak Selamat Riyadi yang tadi dibahas sama Bro Nathan itu ya kan. Iya, Iya. benar. Dia ada nama baptisnya ya? Ya dengan nama baptis Ignatius di Ignatius. depannya. Berarti Ignatius Selamat Riyadi ya? Iya. Dan juga nih ada nih pemuda yang ibaratnya dia sebenarnya dari timur ke Jawa ini mau sekolah. Siapa Bro? Namanya Franseda. Yang Oke. niatnya ke Jawa ini untuk bersekolah. Untuk Tapi terjebak Nah, dalam peperangan dan itulah. dia jadi pahlawan juga. Itu salah satu berarti kan salah satunya. kalau Tuhan udah pilih ya. Iya. Iya, kita nggak ada tahu Iya. jalan kita mau kemana ya kan. Iya. Tapi masa depan Tuhan ya itu Iya. kembali lagi. manusia mencari jalan tapi Tuhan yang menentukan. Iya, betul. Contoh kayak Sam ini, Sam kuliah di transportasi. ya Iya, kan? ada Bisa satu aja Tuhan menyuruh calon menhub berarti. Menhub. Amin. Ya Benar. bisa juga. Nggak ada yang tahu Sam Bro. Sam Bro. Satu Sam ibaratnya satu apa mindset atau satu skate ya untuk transportasi Indonesia ya model Iya. transportasi baru di Indonesia bisa juga Benar. mengembangkan salah satu. Transportasi virtual. Iya. Keren Wah, banget. Cuman tuh. Sam virtual pakai apa tuh? Tiba-tiba sampai kan. saya pingin ini nih masukan buat Sam kalau Sam nanti masuk ke daerah Menhub, tolong itunya
jual mobil tuh dipersulit aja. Karena ada kebanyakan mobil gampang kredit, jadinya semakin banyak. Percuma nggak akan ada manusia yang naik transportasi Jakarta umum karena naik mobil itu murah banget bikin kredit, jadi gampang gitu bro. Iya, jadi Iya. jalan semakin Mobil lama. pribadi itu harus dikurangin sebenarnya. Jalan itu nggak bertumbuh, malah kendaraan yang bertumbuh ya. Jadi kemacetan ya. Mau jalanannya di atas atau ke bawah lah tanah juga, kalau emang mobilnya terus-terusan ya nggak akan pernah ini ya bro Sam ya. Mudah-mudahan kita doakan. Ya, kita doakan yang masuk terbaik, bukan menjadi hanya Bro Sam aja, tapi ya para Spartaners di luar sana betul. yang sedang mengembang nih edukasinya, dan kaula muda di luar sana yang mengembangkan. Kita harus bisa menerapkan ilmu dari apa yang kita pelajari. Jangan hanya untuk kepentingan sendiri, kita harus membangun bangsa sendiri. Karena untuk saya pelajari ketika saya juga berada di luar negeri, saya merasakan tuh bahwa darah Indonesia, semangat Indonesia kental sekali. Walaupun kalian tinggal atau orang tua yang bekerja lama di luar negeri, lahirnya juga di luar negeri, misalnya contohnya kalian lahir di padang gurun, kalian lahir di ibaratnya Atlantik, kutub utara, kutub selatan utara, ya semuanya berbeda, bukan di tanah air. Kalian tetap Indonesia, darah kalian darah orang Indonesia. NKRI Jiwa harga mati. Kalian Merdeka. jiwa Indonesia, kita ini bangsa Indonesia. Betul. Tidak bisa dipengaruhi dengan hal-hal yang lain atau ibaratnya suatu Darah itu merah jenderal. ya dari hal-hal bangsa lain seperti itu sih. Ya. Iya benar banget tuh. Kita udah panjang lebar menerangkan, membahas mengenai Karena topiknya yang seru banget seru ini. banget ini. Kalau dilanjut gua bisa Udah berapa- terasa udah 1 jam loh bro. berapa SKS ya kalau di Iya. kampus ini, karena kan ada bidang khususnya nih tentang sejarah. Biasanya di kampus-kampus di berbagai literatur di jurusan pasti ada pelajaran sejarah, entah itu sejarah Indonesia, sejarah perkembangan manusia, sejarah teknologi, sejarah apapun. Tapi pada saat siang hari ini kita tahu bahwa dari sejarah bangsa Indonesia, pemuda-mudi remaja yang memang Tuhan sudah tetapkan Ya, untuk menjadi berkat dan menjadi dampak bagi bangsa dan negara kita. Dan begitu pula juga kehidupan kita semua. Kita juga harus bisa menjadi teladan yang positif dan menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi keluarga tempat kita tinggal, bagi masyarakat semuanya, bagi kuliah kita, pertemanan kita semuanya, supaya dampak positif itu bisa menjadi berkat buat teman-teman yang belum mengenal Tuhan gitu. Ya, saya ada pertanyaan nih bro Yohanes nih. Ya. Kalau dilihat dari zaman sekarang ya kan, Ya. pemuda sekarang tuh kalau ada istilahnya degradasinya turun ya kan, moralnya turun. Iya, mungkin karena teknologi juga ya Iya, kan. teknologi, mungkin juga budaya ke barat-baratan. Barat-baratan. Jadi kita Kita banyak mengadopsi budaya dari luar. Iya, jadi kita juga sebagai identitas diri kita sebagai negara timur, negara Indonesia kan terkenal dengan negara yang sopan santun, ramah tamah ya kan. Iya, betul. Tapi lama-lama tuh Pudar pemuda-pemuda ya. Terkikis ya. terkikis gitu loh. Itu yang jadi satu pertanyaan adalah gimana sih bro untuk membangkitkan kembali, terutama ya, kita nggak usah ngomong Yang di luar jauh-jauh lah, ya. nggak usah terlalu muluk-muluk. Kita harus membangunkan pemuda-pemuda di jalanan atau di mana. Tapi dari gereja kita aja dulu nih bro, gimana sih bro? Karena saya lihat juga kayaknya pemuda kita juga kayak ya yaudahlah, Lesu gua- ya, agak saya lesu. gereja Kurang aja lah, energi iya. ya. Gereja Kayaknya kita harus aja lah. bikin KKR lagi nih biar Iya semangat sih, dan saya dibakar rasa sih, lagi ya. saya rasa gitu bro Yohanes. Bikin Karena retret iya nggak bro? pernah dulu saya bikin retret itu, ya puji Tuhan setelah pulang itu api mereka tuh berkobar Ada banget. kegerakan Ah, ya, bertahan berapa sebulan. rohani ya di dalam diri ya. Iya, karena acara yang Bapak Gembala juga bungkus tuh juga bagus gitu kan. Ada apa tuh bro Heru tuh ada dosa ya, bakar Pengakuan dosa, dosa. iya itu luar biasa. Tapi cuman bertahan ya 2 bulan lah. Perlu ada kontinuitas itu ya. dalam pemuridan kayak tadi Bro Iya, Yo. nah mungkin jawabannya adalah pemuritan. Jadi para Spartaners ya mulai dari hal kecil ya, lingkungan kita ya, Yerusalem kita adalah komunitas kita yang terkecil, mulai dari Iya. keluarga dan komunitas yang besar yang seperti kita bahas di episode yang kedua, ketiga itu, yaitu kita harus perlu memuridkan, kita harus benar-benar care satu sama lain.
Ya kan ada untuk berkomunitas itu ada 3 poin ya. Ya. Ada love, care, and sharing ya. Oke. Kita harus menerapkan dari hal itu yang terkecil dan kita harus bisa menerima apapun untuk sebagai bahan pembelajaran. Kebanyakan orang muda itu balik lagi seperti yang sudah dibahas. Kalau udah kemampuan luar biasa dia sombong. Iya, Tapi meninggalkan kalau Tuhan dia ya. ibaratnya Minder. kurang percaya ya minder, kurang percaya diri ya minder. benar. Jadi kalau dikasih pembahasan apa kayaknya terpukul Iya juga atau sih. terhakimi, jadinya minder, nggak ikut gabung. Nah ini harus dijauhkan. Kita boleh sama-sama. Kita ini ibaratnya Tuhan jadikan, Tuhan izinkan ada di dunia ini boleh hidup saling berdampingan sama-sama nih menguatkan satu sama lain. Ya seperti ya firmannya di dalam Amsal kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita boleh lihat kita adalah makhluk sosial. Kita mulai dari sekecil apapun tindakan, kita harus bisa komitmen. Dan kembali lagi seperti apa yang saya katakan di awal, bahwa apapun yang kita kerjakan, walaupun itu pekerjaan yang kecil, sesuatu hal yang kecil, lakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh dalam hal kecil, seperti ibaratnya kita membuat satu konten podcast ini untuk membukakan lagi ini dari hal yang kecil ya. Benar, Membukakan Simple setiap ya. kita untuk kita harus paham firman. Kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Kita harus membangun relasi dengan sesama. Ini penting karena di dalam pemuda-pemudi ini ya harus banyak berkomunitas, bersosialisasi. Mungkin sekarang ada keterbatasan karena sedang ada pandemi. Tapi kita punya teknologi. Kita punya harus grup WhatsApp yang manfaatin. 24 jam bisa di-share. Dan juga di dalam deskripsi LinkedIn di channel ini Pray. ada link Iya. untuk prayer request. Setiap doa apa yang para Spartana, sekolah muda mungkin yang kita nggak belum pernah tahu, kita belum pernah mengenal siapa dia. Tapi kalau sekarang pada hari ini atau siang hari ini yang terketuk hatinya untuk ibaratnya men-sharingkan keluh kesahnya, PR doa, jangan sungkan-sungkan, tinggal klik dan tulis Isi, apapun benar, itu, isi. Dengan senang hati kami ingin membantu dan mendoakan, menguatkan khususnya. Ya. Bukan main-main karena kita dijadikan Tuhan untuk memenuhi kehendak Tuhan ya dipakai. Satu lagi bahwa harus diingat bahwa puasa doa itu sangat besar bro, puasanya. Iya benar. Kalau Luar dilakukan oleh biasa. orang-orang yang benar dan sungguh-sungguh itu loh. Jadi jangan pernah takut ya untuk Iya, bisa jangan men-sharingkan meremehkan berdoa. puasa doa karena kita nggak akan pernah tahu seperti kalau orang IT membuat kode, dia kan pasti buat satu yang orang itu nggak tahu hasilnya kayak kita main game. Bener. Iya. Kalau kita main game kita tahu hasilnya itu kan gampang banget, mudah banget. Tapi ada game yang nggak tahu hasilnya, Iya. ya kan? Seperti itulah kita doa kepada Tuhan, didoakan. Kita kan nggak pernah tahu apa tuh hasilnya, tapi yang terbaik itu pasti disediakan buat kita. Oke, sebab itu jadilah anak muda yang dipakai Tuhan secara luar biasa Ya, untuk amin. menyelesaikan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya kepada kehidupan kamu, kepada kehidupan keluarga kamu, Ya, dan tempat di mana kamu dilahirkan. Betul. Itulah negara kita, Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Oke, dengan ini berakhirlah tayangan kami pada saat siang hari ini. Dan jangan pernah jemu-jemu untuk bisa klik subscribe, komen, dan share link ini untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. amin. Sekali lagi, setiap komentar yang positif yang kalian berikan untuk kami itu untuk perbaikan konten kami ke depannya Ya. supaya bisa lebih baik lagi, dan tetap kita berdoa antara satu sama lain untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Ya, terima kasih juga buat Sam yang udah Iya, buat mau- Sam yang sudah Ya. di tengah kesibukan perkuliahan online-nya bisa hadir di studio dan kita bisa sharing bareng, tanya-tanya bareng kerinduan Ya, kita kan. Betul. Karena kan nanti juga ada teman-teman Spartaners, Ya sahabat Spartan ditunggu teman-teman Spartan yang lainnya nih. yang nanti akan dihubungi secara pribadi untuk kami Atau undang di boleh dalam mengajukan studio. diri, tinggal Atau boleh menjadi japri aja. japri aja ke grup ya kan. Di Saya grup. mau ada menyaring kesaksian ini nih. Iya, siapa Jangan tahu sukan-sukan saksinya dan menjadi jangan berkat. malu-malu. Kita harus bertumbuh bersama. Iya, baiklah. Oke,
akhirnya Spartanus dimanapun kalian berada, kita sudah berada di penghujung acara kita, diskusi kita pada siang hari ini, yaitu di Spartan Podcast episode ke-7. Kita yang membahas tentang pemuda-pemudi ya, peran pemuda-pemudi di dalam kehidup dalam kebangsaan. kebangsaan itu, yang pastinya tentang apa? Yang mengenal Tuhan ya, Iya, anak-anak pemuda Tuhan, di iya, Kristen Kristen yang mengenal Tuhan. Iya, betul. Dampaknya apa buat bangsa. Iya. Tapi ini belum berakhir karena masih ada episode yang kedua. Jadi saksikan terus episode keduanya di minggu ke depan. Stay tune Ikuti terus di terus channel pokoknya. ini. Iya. Iya. Tapi kita tetap serahkan kepada Tuhan. Kita nggak tahu satu menit kemudian kita apa Apa ada yang atau terjadi, gimana. Iya, kita nggak yang tahu, penting tapi kita Ya, jalanin aja. berserah. Oke. Yuk. Ya. Bro Yohanes. Mari Simbol. sama-sama kita satukan hati. Yuk. Kita tutup ya konten kita pada siang hari ini, yang dimana Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, mengumpulkan kami segala sesuatunya untuk sama-sama boleh berdampak bagi sesama, lingkungan, dan juga khususnya bagi kegerakan-kegerakan hati spiritual untuk melayani Tuhan lebih lagi dan memuliakan lagi. Kembali kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, itu yang harus perlu diingat. Ya, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada siang hari ini, siang yang begitu luar biasa, yang telah membukakan kami, singkapkan kami hal-hal yang harus kami perbuat di masa-masa kedepannya sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa kami, bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami kasihi. Karena kami berasal dari ini, darah yang sama, tubuh yang sama, kita minum air yang sama dari bangsa ini, dari tanah air tercinta ibu kita Pertiwi ya ini. Tuhan, kiranya Kau tuntun setiap kami para pemudi, para Spartanus di luar sana untuk bisa mengenal Tuhan kembali lagi rancangan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk bisa berdampak bagi sekitar lingkungan, dari keluarga jadi lingkungan di tempat bermasyarakat, dan supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, berikan kebukaan dari hati kami, pikiran kami untuk mencari wajah-Mu, memandang Engkau dan melakukan tugas-tugas-Mu Tuhan, dan menjadi berkat Tuhan bagi sesama kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya, yang ingin mendapatkan berkat, sama-sama katakan amin. Amin.